Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Pada gereja-gereja tertentu ada ibadah yang diadakan antara setelah memperingati hari kenaikan Yesus sampai pada memperingati hari Pentakosta. Ibadah ini biasanya dinamakan ibadah doa 10 hari dan pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya apa yang menjadi dasar dalam menyelenggarakan ibadah seperti ini? Apakah mereka sedang mengikuti kisah murid-murid yang juga berkumpul dan berdoa sambil menantikan penggenapan janji Yesus akan datangnya Roh Kudus itu? Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 14. Nah, jika memang benar demikian, bahwa mereka sedang mengikuti apa yang murid-murid lakukan pada saat itu, maka apakah yang dilakukan murid-murid saat itu memang harus diikuti? Sebenarnya boleh tidak mengadakan ibadah seperti ini? Video ini akan membahasnya tuntas. Simak terus. Saudara-saudara, yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah jika ibadah ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menanti pencurahan Roh Kudus dan bukan memperingati hari pencurahan Roh Kudus, maka tujuan ini salah. Mengapa? Karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan ribuan tahun yang lalu pada peristiwa Pentakosta. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Yoel pasal 2 ayat 28. Nubuatan Nabi Yoel ini digenapi pada saat murid-murid menanti di Yerusalem pada hari Pentakosta. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga ayat 17. Jadi jelas ya saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Jadi ibadah 10 hari dengan tujuan menanti pencurahan Roh Kudus adalah kesalahan. Karena istilah menanti ini lebih tepat jika Roh Kudus belum dicurahkan. Lalu tujuan yang benar apa? Tujuan yang benar adalah demikian, bahwa ibadah 10 hari itu dalam rangka memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Yang berikut, pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta itu hanya berlangsung satu kali dan bukan berkali-kali, hingga ada ajaran salah mengenai Pentakosta ketiga. Karena peristiwa Pentakosta itu bukanlah peristiwa yang terpisah atau berdiri sendiri, tapi ini adalah rangkaian peristiwa dari nubuatan Nabi Yoel, kelahiran Yesus, kematian, kebangkitan, sampai pada kenaikannya. Setelah itu baru terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus. Nah, jika ada Pentakosta kedua bahkan ketiga, maka konsekuensinya adalah harus ada peristiwa-peristiwa sebelumnya, mulai dari nubuatan Nabi sampai pada kenaikan Yesus. Dan ini artinya akan terjadi kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus sebanyak 2-3 kali. Dan ini jelas-jelas ajaran salah. Sekarang, jika saudara menganggap bahwa ibadah 10 hari adalah ibadah yang spesial, punya kualitas lebih dibanding dengan ibadah biasanya, mengingat ini dalam rangka memperingati hari pencurahan Roh Kudus, dan karenanya Roh Kudus akan bekerja lebih luar biasa dari biasanya, maka ini adalah pandangan yang salah. Karena
tidak ada dasar kebenaran dalam kitab suci bahwa Roh Kudus akan bekerja lebih luar biasa pada hari-hari tertentu dibanding hari biasanya. Kalau begitu, yang menganggap bahwa Roh Kudus akan bekerja lebih luar biasa pada ibadah 10 hari adalah para pengajar Anda dan bukan Alkitab. Jadi klaim ini tidak berdasar sama sekali, dan karena tidak berdasar maka ini bukan kebenaran. Yang berikut, jika ibadah ini disertai dengan puasa agar Roh Kudus bekerja lebih luar biasa, maka ini juga pandangan yang salah. Karena Roh Kudus itu bekerja sesuai dengan kehendaknya sendiri dan bukan karena kita berpuasa. Jadi jangan menempatkan puasa sebagai metode agar Roh Kudus bekerja lebih luar biasa. Saudara-saudara, dalam kitab suci ada bagian-bagian yang sifatnya hanya menggambarkan peristiwa saat itu, atau disebut deskriptif. Bagian ini tidak boleh dijadikan hukum atau aturan yang patut kita ikuti. Dan yang berikut adalah bagian yang sifatnya ajaran yang berisi hukum atau aturan yang harus kita ikuti. Ini disebut didaktik. Nah, peristiwa penantian murid-murid di Yerusalem saat itu adalah bagian kitab suci yang bersifat deskriptif atau hanya menggambarkan. Maka dari itu, bagian ini tidak boleh dijadikan ajaran yang harus diikuti. Lagi pula, murid-murid saat itu berdoa dalam rangka menanti pencurahan Roh Kudus. Nah, lantas mengapa kita masih berdoa menanti Roh Kudus dicurahkan jika faktanya adalah Roh Kudus sudah dicurahkan ribuan tahun yang lalu? Sekarang, apakah salah melaksanakan ibadah doa 10 hari? Tidak salah jika ibadah ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari pencurahan Roh Kudus dan bukan menanti pencurahan Roh Kudus. Semoga mencerahkan saudara semua. God bless you all.